Halo Queeners, dimanapun kalian berada, pada video kali ini, Queen akan melanjutkan rekap drama yang berjudul A Korean Odyssey. Pada part sebelumnya diceritakan, Buja seorang mayat hidup itu berhasil menemukan informasi ibunya dari seorang ajuma. Namun para penjahat itu memanfaatkan keadaan tersebut untuk dapat membunuh Buja kembali. Hingga pada suatu ketika, sang profesor kembali menjebak Buja bersama peti mati misterius di dalam sebuah box. Roh jahat penunggu peti itu pun akhirnya merasuki tubuh Buja yang seorang mayat hidup. Hingga sekarang, Buja telah berubah menjadi roh jahat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung aja, ini dia alur ceritanya. Ketertarikan Buja terhadap Son Ogung sekarang amatlah besar. Namun sekuat apapun kekuatan Buja sekarang, hal itu tidak akan bisa mengalahkan Son Ogung sebagai Dewa Agung. Melihat tingkah Buja yang telah menjadi roh jahat sekarang semakin semena-mena, ia akan melenyapkan tubuh mayat hidup itu sesegera mungkin. Namun Buja yang sebelumnya telah mengunjungi Jin Sonmi dan memberikan makanan beracun kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Son Ogung langsung kembali ke tempat kediaman Sonmi untuk mencegah ia memakannya. Namun ternyata Mawang yang malah memakan makanan itu. Dan saat itu Son Ogung sadar ia telah dibohongi. Buja terus bertahan walaupun ia tahu tubuh itu telah mati. Oleh karena itu ia harus selalu memakan darah manusia agar tubuhnya tidak cepat membusuk. Tempati tubuh Samjang agar ia tak harus lagi memakan darah manusia seperti ini. Buja terus mencari cara agar dapat mencari bantuan untuk bisa pindah ke tubuh Samjang. Salah satunya melalui Mawang. Buja memanfaatkan kelemahan Mawang dengan mendekati seorang wanita yang Mawang cintai. Karena Buja seorang roh jahat, sangat mudah baginya untuk mencampuri kehidupan wanita yang Mawang cinta. Jadi diceritakan, seorang wanita telah melanggar hukum langit ketika ia menyalahgunakan kekuatannya sebagai Dewi Langit. Oleh karena itu, wanita itu dihukum agar menjalani kehidupan sengsara dan akan menjalani reinkarnasi terus-menerus dengan takdir yang sangat menderita. Seperti halnya di kehidupan sekarang, ia kehilangan anaknya yang tak sengaja dianiaya oleh seorang wanita muda juga, namun wanita pembunuh anaknya dapat bebas dari kepolisian. Hal itu membuatnya tersiksa dan ingin membalaskan dendam anaknya, serta berencana membunuh wanita itu. Tak ada yang bisa diperbuat Mawang, ia hanya bisa melihat dari kejauhan wanita yang dicintainya. Jika Mawang ikut campur, maka hukum tersebut akan semakin lama. Oleh karena itu, Buja memanfaatkan hal tersebut dan berkata dapat merubah takdir wanita itu asalkan Mawang dapat menuruti perkataannya. Buja menemui Pri Es untuk meminta bantuan. Pria itu tak dapat menolak karena bagaimanapun dulu kala roh jahat itu pernah membantunya saat mereka berada di alam yang sama. Buja membutuhkan dupa yang akan menjadi perantara perpindahan jiwanya ke tubuh Samjang. Dupa kuno itu berada di museum yang dikuasai oleh profesor tersebut. Ia mendapat laporan bahwa hilangnya dupa dari museum dan melihat keberadaan Jungsera yang masih hidup tertangkap CCTV sedang mengambil dupa. Profesor itu sangat terkejut melihat Jungsera yang masih hidup. Buja tak sengaja bertemu dengan Palgi walaupun Palgi tahu kalau Buja bukan seperti dulu lagi. Namun ia tetap menyayangi wanita tersebut seperti adiknya sampai kapanpun. Ia akan terus menjaga Buja dan tidak akan pernah berubah. Melihat perilaku Palgi itu kadangkala membuat hati Buja goyah. Bagaimanapun perasaan cinta di tubuh itu kepada Palgi benar adanya. Sekarang giliran Mawang, yang dibutuhkan Buja hanyalah darah Samjang yang harus berada di dupa itu. Buja mengatakan kalau ia bisa memindahkan sisa kehidupan menderita dari wanita itu kepada Mawang. Sehingga pada kehidupan selanjutnya, wanita itu dapat memiliki takdir yang bahagia. Mawang percaya dan termakan perkataan Buja, dan mulai membujuk Samjang untuk dapat memberikan darahnya. Karena dengan bantuan Samjang, wanita yang Mawang cintai dapat hidup bahagia. Sekarang mereka bertiga berada di satu tempat yang sama. Jin Sonmi telah meletakkan darahnya di dalam dupa. Hanya selangkah lagi keinginan Buja akan terwujud, namun untungnya saat darah Buja akan menyentuh dupa, Son Ogung berhasil menghentikannya dan menyuruh Buja pergi dari sana. Mereka semua terkejut atas tipu daya rencana Buja yang hampir saja melukai Jin Sonmi. Tanpa Buja pun, Mawang masih bisa mengambil sisa kehidupan penderitaan itu dari wanitanya.
Sebelum itu, untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun, Mawang bertemu kembali dengan wanita yang dia cintai. Walaupun wanita itu tak mengenalinya, Mawang sudah siap menerima energi negatif yang akan membuatnya merasa sangat sakit. Sisa kehidupan itu diterima oleh Mawang walaupun akan membuat kondisinya sekarat. Mawang tergeletak hingga pingsan karena tak kuat menahan sakit. Mawang juga mengalami kebutaan akibat energi negatif itu. Buja terus mencari cara dan mendesak peri Ais untuk dapat membantunya mengambil dupa yang telah berisi darah Samjang. Hal itu juga bertepatan dengan keadaan Mawang yang sedang sakit dan kedinginan. Ia membutuhkan bantuan peri Ha untuk menghangatkan tubuhnya. Keadaan ini bisa menjadi kesempatan untuk mengelabui mereka dan mengambil dupa tersebut. Keadaan Mawang belum juga membaik, matanya sekarang benar-benar telah buta. Peri Es berpura-pura menjadi peri Ha, adiknya sendiri. Ia akhirnya berhasil mengambil dupa itu untuk Buja dan menggantikannya dengan dupa palsu yang terbuat dari kepingan es. Hal itu terpaksa dilakukan olehnya untuk melindungi sang adik, walaupun harus tetap berbagi tubuh dengannya. Sekarang saatnya Buja untuk menyayat tangannya dan menyatukan darahnya ke dalam dupa bersama darah Samjang. Hanya menunggu waktu, jiwanya sebentar lagi akan pindah ke tubuh Samjang. Mulai saat itu, Samjang sering bermimpi aneh, di mana di mimpi itu ia bercerita akan mengadakan pernikahan, walaupun ia belum tahu dengan siapa ia akan menikah. Tiba-tiba, Sonmi terbangun dari tidurnya. Sejak bermimpi aneh itu, Sonmi memiliki kemampuan baru, di mana ia bisa melihat kejadian di masa depan, dan itu sudah terjadi kedua kalinya. Son Ogung yang mengetahui kemampuan baru yang dimiliki Sonmi itu sedikit merasa khawatir karena ia merasa seperti ada yang tidak beres dan ada hal yang janggal. Buja terus menjalankan rencananya. Ia berpamitan dengan para siluman dan mengatakan akan membakar dirinya sendiri dan kembali ke tempat asalnya agar mereka tak curiga saat kelak ia dan Samjang bertukar tubuh. Saat peri Ha berkunjung ke kediaman Mawang, ia mengetahui bahwa kakaknya lah yang telah berkhianat dan memalsukan dupa selama ini. Dupa palsu itu cair karena kekuatan energi panas yang dimiliki peri Ha. Profesor itu sedang mengajar dalam sebuah kelas. Tiba-tiba datang Buja sehingga membuat profesor itu sangat terkejut melihat keberadaan Jungsera yang masih hidup. Di sana terdapat pesan agar sang profesor dapat menunggunya karena kelak ia akan datang. Semakin hari mimpi yang dialami oleh Jin Sonmi semakin nyata, hingga pada suatu malam ia bermimpi akan segera menikah, namun di dalam sana terdapat peti mati yang sangat menyeramkan. Ternyata Buja akan menukar posisi mereka. Ia terus membujuk Jin Sonmi kalau apa yang dilakukannya itu dapat membantu Son Ogung, karena pada dasarnya, takdir mereka berdua saling membunuh bukan untuk bersama. Karena mendengar hal itu dan takut kalau benar ia dapat membunuh Son Ogung, Sonmi rela menepati peti itu tanpa tahu kalau mereka akan bertukar tubuh dan ia akan terjebak selamanya. Son Ogung terlambat untuk menolong Sonmi. Ia telah tergeletak tak sadarkan diri di sana. Setelah beberapa saat, akhirnya Jin Sonmi sadar juga. Mereka saling berpelukan dan melepas rasa khawatirnya. Namun sepertinya Son Ogung mengetahui keadaannya sekarang, di mana Sonmi sudah bertukar jiwa dengan roh jahat itu. Son Ogung sekuat tenaga untuk tidak terbuai dengan rayuannya, walaupun ia amat sangat marah dan ingin menghancurkan roh jahat itu. Ia harus tetap berpura-pura agar dapat menemukan keberadaan Jin Sonmi sebenarnya. Selama peri Ais belum menghancurkan dupa itu, Jin Sonmi masih bersembunyi di dalam peti dan ia masih bisa diselamatkan. Son Ogung bersama dengan yang lainnya harus berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun keberadaannya di tubuh Sonmi lama-kelamaan membuatnya muak. Roh jahat itu tetap ingin menjadi dirinya sendiri tanpa kebiasaan Sonmi yang sangat berbeda dengan dirinya. Hingga pada suatu ketika, Son Ogung tidak dapat berpura-pura lagi dan hampir saja membunuh roh jahat yang berada di tubuh Jin Sonmi. Tapi roh jahat itu cukup cerdik. Ia mengancam Son Ogung akan membuat darah Samjang ini keluar agar badan ini dapat dimakan oleh para roh jahat lainnya. Son Ogung tak lagi bisa berkutik dan hanya mengikuti kemauan roh jahat tersebut. Walaupun sudah ketahuan, Son Ogung harus tetap berada di samping roh jahat itu agar dapat mengetahui keberadaan Sonmi. Bagaimanapun Sonmi harus tetap melakukan kewajibannya, menjalani kegiatan seperti biasa dan menjadi direktur di real estate-nya. Hal itu akan ia lakukan selama membuat Son Ogung senang. Di samping itu, Son Ogung terus mencari keberadaan peri Ais yang menjadi kunci nyawa Jin Sonmi. Akhirnya, Son Ogung berhasil memanggil adik dari peri Ais. Ia keluar dari tubuh kakaknya dan menghampiri Son Ogung untuk mengatakan keberadaan peri Ais. Akhirnya Son Ogung menemukan keberadaan dupa itu.
walaupun harus melawan peri Ais dan mengorbankan adiknya sendiri. Sekarang Mawang dan Son Ogung sedang berusaha mengembalikan jiwa mereka agar kembali ke tubuh masing-masing. Hanya dengan cincin pemberian Son Ogung yang dapat mengantarkannya kembali kepada Sonmi. Akhirnya Sonmi mendengar perkataan Son Ogung dan terbangun dari tempat itu. Begitupun dengan Buja yang kebingungan saat ia kembali ke tempat tersebut. Jin Sonmi yang terbangun dan melihat Son Ogung belum menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Ia masih mengira kalau keberadaannya dapat membuat Son Ogung mati. Semakin ia melarang Son Ogung untuk mendekatinya, jantung Son Ogung akan semakin sakit karena jika Son Ogung melawan perkataan wanita itu, maka ia akan merasakan sangat kesakitan. Namun akhirnya Son Ogung dapat meyakinkan Jin Sonmi agar dapat ikut bersamanya dan kembali seperti semula. Mereka akan berjuang untuk bisa menikah dan bersama-sama walaupun takdir tidak menyetujui mereka. Akhirnya jiwa Buja dan Sonmi kembali ke tubuhnya masing-masing. Namun hal lain terjadi, di mana Palgi malah ikut membantu Buja dan membawanya lari. Rasa sayangnya kepada Buja begitu besar, hingga ia akan melakukan apapun agar dapat membantu Buja. Perhatian dan pengorbanan Palgi itu kadang membuat Buja luluh, walaupun ia telah berubah menjadi roh jahat sekarang. Buja datang menemui profesor yang telah membunuhnya. Profesor itu bernama Kang Desu. Ia sangat terkejut saat melihat wanita itu benar-benar masih hidup. Namun profesor itu sudah paham kalau Jung Sera sekarang bukanlah seorang manusia. Buja memanfaatkan pria itu untuk dapat membuat kekuatannya kembali pulih. Profesor itu membawa seorang pria tua yang menjadi penghalang dalam langkahnya yang ingin berpolitik. Pria itu dijadikan tumbal untuk Buja agar dapat bertahan hidup dan memulihkan kekuatannya. Mereka berdua telah bersekutu. Suatu ketika, Son Ogung bermimpi aneh di mana ia bertemu dengan seorang dokter muda yang berada di sebuah desa yang terkena musibah penyakit menular. Namun setelah anak itu lahir, penyakit yang menimpa desa tersebut hilang. Son Ogung merasa kebingungan seperti suatu pertanda. Di taman rahasia milik Son Ogung juga ditemukan seorang bayi lucu. Hal ini pasti memiliki hubungan dengan mimpi yang pernah ia dapatkan tempo hari. Bayi itu ia bawa ke rumah dan meminta bantuan Mawang untuk dapat mengurusnya sementara waktu. Dan ia akan pergi mencari Buja. Mawang mulai menyukai anak tersebut. Ketertarikannya kepada anak kecil sangat besar, hingga sekretaris terlihat bingung melihat tingkah Mawang yang berubah menjadi sangat lembut dan penyayang di depan bayi tersebut. Teka-teki itu perlahan mulai terjawab. Ternyata bayi yang ada dalam mimpinya itu adalah Jin Sonmi. Sejak lahir, Sonmi telah ditakdirkan menjadi Samjang dan memiliki kemampuan dibanding manusia lain. Son Ogung membawa bayi itu untuk mengantarkannya kembali kepada sang dokter yang sudah lama menunggunya melalui bayi tersebut. Sebelum itu, ia datang mengajak Sonmi untuk pergi bersama ke tempat Sonmi dilahirkan dulu. Sesampainya di bekas rumah sakit, mereka berdua bertemu dengan dokter muda itu. Dokter itu mulai bercerita dan mengatakan kalau dulu sekali ia merupakan pengawal Samjang. Di setiap masanya akan terlahir Samjang ke dunia dengan tugas menyelamatkan dunia dari bencana besar nantinya. Dan hal itulah yang akan Sonmi lakukan ke depannya. Lalu tugas Son Ogung menjadi pengawal Samjang yang akan terus melindungi Samjang sebelum tugas besarnya itu datang. Setelah mendengar hal itu, Sonmi sedikit lega. Ternyata selama ini perkiraannya kalau ia adalah anak pembawa sial itu salah. Ia cukup senang kalau kelahirannya telah ditakdirkan dan berguna bagi dunia. Tapi lain halnya dengan Son Ogung. Ia merasa ada hal yang masih disembunyikan dokter itu. Setelah mengantar Sonmi kembali ke rumahnya, ia kembali menemui sang dokter. Ternyata kejadian yang dialami dokter itu sebentar lagi akan dirasakan oleh Son Ogung. Di mana ketika pedang keramat sudah muncul, saat itulah Son Ogung harus membunuh Samjang dengan pedang itu, agar mencegah terjadinya kehancuran dunia. Namun dokter itu meminta bantuan kepada Son Ogung untuk bisa membunuhnya kelak menggunakan pedang keramat jika pedang itu sudah muncul. Karena hidup sendirian di dunia setelah kepergian Samjang yang ia jaga sebelumnya sangatlah menyakitkan. Buja menyuruh profesor itu untuk bertemu dengan seorang wanita jika ia ingin berhasil dalam pemilihan menjadi seorang presiden nantinya. Wanita itu adalah Samjang. Saat Jin Sonmi berpapasan dengan profesor itu, muncul bayangan masa depan yang akan terjadi kelak, di mana ia melihat dunia mulai hancur. Sonmi merasa ada hal yang aneh, sepertinya pria itu ada hubungannya dengan kehancuran dunia yang akan datang kelak. Akhirnya pedang keramat itu telah ditemukan oleh seorang penyihir yang mengoleksi barang-barang antik dan keramat. Pedang itu diberikan oleh para utusan dari langit.
untuk disimpan dan kelak diberikan pada Son Ogung pada waktunya. Tapi Son Ogung tahu lebih awal. Walaupun Son Ogung menolak, takdir itu telah dituliskan kalau ia kelak harus membunuh Samjang dengan pedang tersebut. Bagaimanapun Son Ogung tak akan bisa menghancurkan pedang itu. Namun sebelumnya, pedang itu akan dia gunakan untuk membantu sang dokter. Sesuai dengan permintaannya di awal, dokter itu ingin menghilang dari dunia ini hanya dengan pedang keramat tersebut. Karena orang yang ia cintai dulu juga sama seorang Samjang, dan ia harus membunuhnya menggunakan tangannya sendiri. Pikiran negatif terus bermunculan di benak Son Ogung. Apakah kelak hidupnya akan sama dengan seorang dokter itu? Apakah ia akan membunuh wanita yang sangat ia cintai? Pedang itu ditanam dan ia sembunyikan pada taman rahasia. Apapun caranya, ia akan mencegah hal itu terjadi dan akan terus melindungi Jin Sonmi.